Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lintara Antasari dari kelas 10 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kewirausahaan saya, yaitu Rapid Joy Logistik. Pertama ada daftar isi. Isinya mencakup plan 5W per 1H, 6M, organizing, actuating, controlling, analisis finansial, serta andal. Di sini kita mencapai bagian pertama. Yang pertama ada 5W per 1H. What? Rapid Joy Logistik adalah perusahaan yang menyediakan layanan pengiriman cepat dan ramah kepada pelanggan, mencakup pengiriman barang, dokumen, dan paket ke berbagai lokasi. Kedua, why? Mengapa? Keunggulan kompetitif menawarkan layanan cepat dan fokus pada kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan profesional. 3 ada siapa? Target pelanggan, individu dan bisnis yang memerlukan pengiriman cepat termasuk e-commerce, perusahaan retail, bisnis kecil hingga menengah, dan pelanggan individu. Keempat ada where, di mana? Lokasi operasional kantor pusat di kota besar dengan potensi pasar tinggi terbesar di beberapa wilayah, contohnya Jabodetabek, dan beberapa cabang di provinsi lainnya untuk memperluas jaringan layanan, dan sedang dirancang untuk membangun kantor pusat untuk area luar negeri. Kelima ada when, kapan? Mulai dari penelitian dan pengembangan dalam 3-6 bulan pertama, diikuti dengan peluncuran soft opening dalam 9 bulan dan peluncuran penuh dalam 12 bulan. Yang terakhir ada how, bagaimana? Strategi pemasaran. 1. Online marketing, website yang user friendly, media sosial, iklan digital, SEO, dan email marketing. Kedua ada offline marketing, brosur, pamflet, iklan di media sosial, sponsorship acara lokal. Ketiga ada kerjasama, kemitraan dengan e-commerce dan bisnis lokal untuk layanan pengiriman eksklusif. Selanjutnya ada 6M. Yang pertama 1. Man, staf operasional, tim manajemen, staf customer service, tim IT, serta staf pendukung. Yang kedua ada money, pendanaan dan investasi pribadi, angel investor, dan venture capital untuk kebutuhan awal seperti pembelian peralatan, pengembangan teknologi, dan rekrutmen. Ketiga ada metode, pengambilan dan pengiriman barang secara efisien, pelacakan pengiriman real time, SOP untuk penanganan barang, rute pengiriman, dan pengelolaan gudang. Keempat ada material. 1. Peralatan pengiriman, kendaraan pengiriman, contohnya mobil atau sepeda motor, perangkat GPS, handheld untuk tanda tangan digital, dan alat packing. Kedua ada perlengkapan gudang seperti rak penyimpanan, palet, forklift, dan sistem manajemen inventaris. Ketiga ada kantor, seperti furnitur kantor, perangkat komputer, dan perangkat telekomunikasi. Kelima ada mesin, platform IT, sistem manajemen logistik, dan pengiriman yang terintegrasi aplikasi mobile untuk kurir dan pelanggan. Keenam ada marketing, digital marketing, penggunaan media sosial, iklan online, SEO, dan kampanye email. Kedua, kemitraan, kerjasama dengan e-commerce bisnis lokal dan platform marketplace. 3. Branding, membangun citra brand yang tepat, ramah, dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada organizing. Yang pertama tuh dimulai tuh dari CEO dulu ya. Yang selanjutnya kita ke COO, habis CEO ke manajer operasional, habis ke manajer operasional tim operasional supervisor, dan juga ada 4 bagian. Yang pertama CFO, habis CFO ke keuangan turun ke manajemen keuangan, habis itu turun ke staf keuangan dan staf hubungan pelanggan. Yang ketiga ada CMO turun ke pemasaran, habis itu turun ke manajemen pemasaran, yang terakhir tim pemasaran. Keempat ada CTO itu mencakup teknologi, manajer IT, dan tim pengembang. Terakhir ada manajer HR, turunnya ke HR. Actuating. Yang pertama, lakukan sesi pelatihan intensif untuk semua karyawan mengenai tugas, SOP, standar operation produk dan budaya perusahaan. Kedua, ada memastikan semua anggota tim memahami visi dan misi perusahaan serta tujuan jangka pendek dan panjang. Ketiga, membuat program insentif yang mendorong kinerja tinggi seperti bonus berdasarkan pencapaian target pengiriman.
Keempat, menyediakan layanan pelanggan yang dapat diakses kapan saja melalui telepon, email, dan live chat. Kelima, buat program loyalitas untuk pelanggan serta dengan menawarkan diskon atau layanan khusus. Selanjutnya ada controlling. Monitoring kerja. Pertama, memantau kinerja pengiriman secara real time melalui sistem pelacakan untuk menjamin kecepatan dan ketepatan waktu kurir untuk sampai ke pelanggan. Kedua, ada menganalisis efisiensi operasional termasuk rute pengiriman, penggunaan bahan bakar, dan waktu tunggu. Ketiga, ada melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja kurir termasuk waktu pengiriman, jumlah pengiriman yang diantarkan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Dan ada juga privasi data. Pertama, kami memastikan keamanan data pelanggan dan perusahaan melalui langkah-langkah keamanan informasi yang ketat. Jadi tidak gampang dibobol atau dihack. Kedua, mengelola resiko terkait dengan keamanan operasional seperti kecelakaan kendaraan dan kehilangan barang. Selanjutnya ada analisis finansial. Pengeluaran per bulan. Sewa kantor dan gudang sebesar Rp 20 juta rupiah dan biaya utilitas listrik atau air sebesar 5 juta rupiah. Pengeluaran bahan bakar kendaraan 10 juta rupiah. Pembelian peralatan pengiriman 15 juta rupiah. Gaji karyawan sebesar 60 juta rupiah. Biaya pemasaran sebesar 10 juta rupiah. Dan total pengeluaran sebesar 120 juta rupiah. Untuk pendapatan per bulannya, pendapatan dari layanan pengiriman sebesar 150 juta dan total pendapatan 150 juta. Untuk gaji karyawan, karena di sini karyawan kami banyak, jadi akan membahas satu-satu. Manajer operasional akan mendapat gaji sebesar 10 juta, supervisor gudang akan mendapat gaji sebesar 8 juta, tim pengiriman kurir, ada kurir 1, kurir 2, kurir 3, sama rata ya sebesar 6 juta. Tim pemasaran, manajer pemasaran sebesar 8 juta, tim pemasaran digital, anggota 1 dan anggota 2 sebesar 5 juta sama rata. Tim IT, manajemen IT 10 juta, tim pengembang mendapatkan 7 juta masing-masing. Dan tim HR, manajemen HR tentunya mendapat 8 juta. Star HR 5 juta, total gaji karyawan sebesar 100 juta rupiah. Terakhir, ada andal. Pengelolaan andal atau analisis dampak lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah. Perusahaan kami akan melakukan peninjauan lebih lanjut tentang proses pengelolaan sampah di gudang dan kantor untuk memastikan pemisahan dan daur ulang yang tepat. Kedua, pengurangan limbah. Memberi cara atau kebijakan untuk mengurangi limbah kemasan dan penggunaan material yang tidak ramah lingkungan. Ketiga, ada penggunaan kendaraan. Dikarenakan kami jasa pengiriman, karena pastikan menggunakan motor ya atau mobil. Kami akan mengevaluasi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang dari armada kendaraan pengiriman. Yang terakhir ada alternatif ramah lingkungan. Mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik atau bahan bakar alternatif untuk mengurangi dampak emisi. Oke, itu saja mungkin pembahasan dari saya, Muhammad Lintar Antasari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.